Dunia persilatan Nusantara tidak hanya dikenal melalui ketangkasan fisik, tetapi juga melalui penguasaan ilmu kanuragan dan ajian sakti yang melampaui batas logika manusia. Diwariskan secara turun-temurun melalui tirakat yang berat dan olah batin yang dalam. Ajian-ajian ini menjadi identitas bagi para raja, patih, dan pendekar besar dalam menjaga kedaulatan tanah air maupun membela kebenaran. Berikut 10 ajian paling sakti di Indonesia. Inilah ajian yang menjadi puncak kemasyhuran legenda Brahma Kumbara dari Kerajaan Madangkara, sebuah ilmu tingkat tinggi yang memadukan kehalusan batin dengan kedahsyatan tenaga dalam. Konon, ajian ini memiliki 10 tingkatan yang sangat mematikan, di mana pada level tertingginya sang pemilik mampu menghancurkan organ dalam lawan hanya melalui getaran energi yang dipancarkan tanpa perlu melakukan kontak fisik sedikit pun. Kehebatan serat jiwa terletak pada kemampuannya menyedot energi lawan sekaligus melumpuhkan syaraf-syaraf vital, menjadikannya salah satu ilmu kanuragan paling ditakuti yang konon hanya bisa dikuasai oleh mereka yang memiliki kesucian hati dan keteguhan jiwa yang luar biasa. Dikenal sebagai ilmu abadi yang paling populer dalam jagat persilatan tanah Jawa, Rawa Rontek memberikan kemampuan regenerasi yang hampir mustahil bagi akal sehat. Legenda menyebutkan bahwa jawara seperti si Pitung atau pendekar sakti masa lalu tidak akan bisa mati selama anggota tubuhnya masih menyentuh tanah, karena bumi dianggap sebagai sumber kekuatan yang akan menyatukan kembali raga yang terputus atau terluka. Namun kekuatan luar biasa ini sering dianggap memiliki sisi gelap, di mana pemiliknya konon sulit menemui ajal kecuali jika tubuhnya dipisahkan dari tanah, misalnya dengan digantung atau dibuang ke laut, agar energi bumi tidak dapat merestorasi fisiknya. Menjadi ilmu andalan Sang Patih Gajah Mada serta beberapa raja besar Mataram, ajian ini merupakan puncak dari ilmu perlindungan diri yang bersifat absolut dan tak kasat mata. Kesaktian utama Lembu Sekilan adalah kemampuannya menciptakan semacam dinding transparan atau medan magnet di sekeliling tubuh, sehingga segala bentuk serangan fisik, senjata tajam, hingga hantaman gada akan berhenti atau meleset sejarak atau jengkal sekilan sebelum menyentuh kulit. Penggunaannya seolah-olah memiliki perisai gaib yang tidak bisa ditembus, membuat lawan merasa putus asa karena serangan mereka sekuat apapun tidak akan pernah bisa melukai raga sang pendekar. Ilmu ini merupakan perwujudan dari keinginan manusia untuk menaklukkan ruang dan waktu, sebuah kesaktian yang memungkinkan pendekar atau raja berpindah tempat dengan kecepatan yang menyamai hembusan angin. Mereka yang menguasai saipi angin konon dapat menempuh perjalanan antar kota atau daerah dalam hitungan detik saja, di mana kaki mereka bergerak begitu ringan seolah-olah tidak menyentuh permukaan bumi. Dalam medan perang, ajian ini sangat mematikan karena memungkinkan sang penguasa ilmu untuk muncul dan menghilang secara tiba-tiba di hadapan musuh, memberikan efek kejutan yang mampu meruntuhkan formasi perang paling kokoh sekalipun. Diciptakan oleh Sunan Kalijaga sebagai benteng pertahanan spiritual, ajian ini mengambil filosofi pohon beringin terbalik yang akar-akarnya menghujam ke langit dan puncaknya menyentuh bumi. Makna mendalam dari ilmu ini adalah pembalikan energi, di mana segala bentuk serangan ilmu hitam, santet, atau energi negatif dari lawan tidak akan mampu melukai penggunanya, melainkan justru akan diserap dan dikembalikan kekuatannya berlipat ganda kepada si penyerang. Waringin Sungsang dianggap sebagai salah satu ilmu putih paling kuat karena sifatnya yang tidak agresif namun sangat menghancurkan bagi mereka yang berniat buruk, menjadikannya senjata pelindung utama para wali dan ulama sakti. Seringkali disamakan dengan Rawa Rontek, ajian Pancasona sebenarnya berada pada tingkatan yang lebih tinggi karena penyatuan energinya dengan 5 elemen alam yang lebih luas. Pemilik ajian ini yang dalam pewayangan dikaitkan dengan tokoh Prabu Dasamuka memiliki ketahanan hidup yang luar biasa di mana raganya dapat bangkit kembali meskipun sudah hancur berkeping-keping, asalkan di sekitarnya masih terdapat unsur udara dan tanah.
Ilmu ini memberikan keabadian yang sangat kuat karena selama oksigen masih berhembus dan bumi masih dipijak, sel-sel tubuh sang pemilik akan terus meregenerasi diri, menjadikannya sosok yang hampir mustahil untuk dikalahkan dalam pertarungan fisik satu lawan satu. Patih Gajah Mada dikenal memiliki suara yang mampu menggetarkan nyali musuh melalui ajian yang secara harfiah berarti petir yang menyambar ini. Saat ajian ini dilepaskan melalui teriakan atau gertakan, suara sang pemilik akan terdengar menggelegar layaknya guntur di tengah badai, yang getarannya mampu menghancurkan mental musuh, menyebabkan telinga tuli, bahkan membuat lawan jatuh pingsan seketika. Selain melalui suara, pancaran aura dari pengguna gelap ngampar konon mampu mengeluarkan hawa panas yang sangat menekan, sehingga pasukan musuh yang mentalnya tidak kuat akan langsung kocar-kacir hanya dengan mendengar sekali bentakan dari sang patih. Ilmu ini merupakan manifestasi dari ketahanan fisik luar biasa yang sering dikaitkan dengan para pejuang kemerdekaan dan pendekar garis depan di medan laga. Melalui tirakat dan olah batin yang berat, tubuh pengguna ajian ini akan bertransformasi menjadi sekeras logam perunggu atau tembaga, sehingga senjata tajam, tombak, hingga peluru penjejah pun konon tidak akan mampu menembus kulit mereka. Tidak hanya sekedar kebal, tubuh pemilik ajian ini juga memiliki bobot dan kekuatan hantaman yang jauh melampaui manusia biasa, memungkinkan mereka menerjang barisan musuh yang bersenjata lengkap tanpa rasa takut sedikit pun. Menjadi salah satu ilmu paling mistis dan mengerikan yang dimiliki oleh Prabu Salya, Chandra Birawa bekerja dengan cara memanifestasikan entitas gaib dari dalam tubuh penggunanya. Ajian ini memungkinkan pemiliknya mengeluarkan sosok raksasa kerdil yang memiliki kemampuan membelah diri setiap kali mendapatkan serangan. Jika dipukul, raksasa tersebut akan menjadi 2. Jika ditebas menjadi 4, dan begitu seterusnya hingga jumlahnya tak terhitung. Lawan yang menghadapi ajian ini akan terjebak dalam perang atrisi yang melelahkan, karena semakin keras mereka melawan, semakin banyak pula pasukan gaib Chandra Birawa yang harus mereka hadapi, hingga akhirnya jatuh karena kelelahan dan keputusasaan. Secara harfiah berarti lautan api. Ajian ini merupakan ilmu kanuragan tingkat tinggi yang memungkinkan penggunanya memanipulasi energi panas dalam skala yang masif. Dalam berbagai catatan tutur, pemilik segoro geni mampu mengeluarkan hawa membakar dari telapak tangan mereka, atau bahkan menciptakan benteng api yang melingkar untuk menghalau ribuan musuh sekaligus di tengah medan peperangan. Penguasaan atas unsur api ini tidak hanya digunakan untuk menyerang, tetapi juga sebagai perlindungan di mana tidak ada satupun senjata atau manusia yang sanggup mendekat karena suhu panas yang ekstrim yang terpancar dari aura sang pendekar.